untuk membuat bibit kemasan plastik. Yang pertama itu tidak ada oksigen sama sekali, artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rizal Mutakin yang selalu memberikan informasi-informasi dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang faktor-faktor penyebab kegagalan dalam pembuatan bibit menggunakan plastigen atau menggunakan kemasan plastik. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberitahukan kepada sahabat-sahabat jamur yang baru terjun untuk melakukan pembuatan bibit sendiri atau membuat bibit sendiri, tapi itu tidak tahu apa aja mas faktornya dalam kemasan plastik ini yang harus saya hindari, dan apa saja sih faktornya kegagalan dalam pembuatan bibit media plastiknya sendiri. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, bagi anda yang belum subscribe atau yang baru datang di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu agar anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia seputar jamur tiram. Oke, memang untuk pembuatan bibit ini ada dua macam kemasan atau dua macam wadah. Apa wadah itu? Ada dua macam kemasan gitulah. Ada dua macam kemasan yang sering digunakan para sahabat-sahabat jamur di luar sana untuk membuat bibit. Yang pertama itu kemasan botol, terus yang kedua itu kemasan plastik. Nah, kebetulan di sini saya menjelaskan tentang untuk kemasan plastik aja karena ini menurut saya ini agak sulit sih untuk saya pelajari. Kemasan plastik memang agak sulit. Bahkan saya gagal berkali-kali untuk kemasan plastik, cuman saya tidak putus asa dan saya terus berusaha. Ya alhamdulillah hasilnya itu memuaskan lah kepada saya itu. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kegagalan dalam pembuatan bibit baik media F1 maupun media F2 pada kemasan plastik. Ayo langsung saya akan beritahukan kepada sahabat-sahabat jamur. Nah, jadi ini adalah bibit kemasan plastik. Jadi bibit yang plastik yang saya gunakan ini ketebalannya saya menggunakan 8 mm ketebalan plastik ini, tapi meskipun 8 mm harus tetap mereknya plastik kita tuh PE. Karena apa? Karena ketika plastik ini dimasukkan autoclave, kalau bukan PE itu biasanya itu rusak plastiknya ini. Jadi saran saya untuk sahabat-sahabat jamur yang baru mau buat bibit sendiri disarankan menggunakan plastik PE ya kan. Terus ini saya menggunakan 10 kali 17 kalau tidak salah ini ya, 10 kali 17 cm plastik ini. Jadi ini adalah plastik klip. Nah ini yang saya gunakan ini plastik klip. Nah ini plastik klip. Jadi enak, praktis lah menurut saya itu. Jadi memang agak kurang. Nah di sini saya menjelaskan tentang kegagalannya. Yang pertama kegagalannya itu untuk membuat bibit kemasan plastik. Yang pertama itu tidak ada oksigen sama sekali. Artinya apa? Lah ini saya memang kemarin saya uji coba. Jadi mungkin ada 100 plastik kayak gini lah, 100 plastik, 100 apa 120 lupa. Saya uji coba itu tanpa menggunakan kapas. Biasanya saya di sini ini dikasih kapas kan. Nah, biasanya di sini saya kasih kapas sebagai filter udara yang masuk ke dalam media tersebut. Nah ini kebetulan saya ini uji cobanya itu tanpa menggunakan kapas, dan yang pertama itu jalannya mesilumnya tuh lambat. Memang ketika umur 5 sampai 7 hari itu memang agak cepat. Lah ketika memasuki umur 10 hari itu memang agak lama jalannya. Jadi saran saya kalau memang anda itu menggunakan plastik, ya ini pengalamannya saya harus menggunakan filter kan. Terus yang kedua, faktor yang harus anda hindari ketika menggunakan plastik ini, bijinya. Ini kebetulan saya ini menggunakan jagung ini lah. Ini kadar airnya memang harus benar-benar tidak ada kadar airnya, artinya tuh mungkin 10 sampai 7% kadar airnya yang di sini. Atau ciri-cirinya biasanya saya itu dipegang lah.
Jagung ketika sudah direbus itu biasanya tuh apa namanya dianginkan agar kadar airnya itu nurun, agar kadar airnya itu hilang. Nah itu dipegang, apabila tidak menempel pada tangan atau cuma menempel 1-2 itu sudah cukup menurut saya itu. Jadi seperti itu. Jadi apabila kadar airnya itu terlalu tinggi, biasanya itu salah satu faktor yang dapat mengontaminasi bibit tersebut. Terus yang ketiga ini adalah tempat. Jadi menurut saya tempat ini ya kalau bisa ya harus tempat yang sterilisasi, yang steril gitu maksudnya, agar bisa diminimalisir kegagalan tersebut. Cuman di sini saya biasanya kalau ngasih contoh pada sahabat-sahabat jamur tuh di tempat manapun, artinya yang penting itu bersih tempatnya, itu sudah saya tak tempatkan nginok sama saya itu gen. Terus yang keempat, kalau Anda itu sudah di tempat yang bersih, jadi usahakanlah kalau sterilisasi itu ya menggunakan autoclave legen, karena tekanannya itu yang dibutuhkan sama suhunya, sama panasnya. Apakah menggunakan tong itu bisa, Mas? Bisa, cuman saya sendiri tidak paham. Artinya saya itu berkali-kali masih gagal. Bagi yang berpengalaman menggunakan autodrome, silahkan komen di bawah sini. Dan juga seperti apa caranya biar saya juga bisa belajar dari pengalaman sahabat-sahabat jamur. Oke, komen silahkan di bawah sini. Biar saya itu juga bisa mengajari para sahabat-sahabat jamur pemula yang ada di channel ini, kan. Jadi mungkin itu lah. Ini adalah bibit-bibit yang kontam. Ini memang agak banyak. Memang saya itu sedikit nggak buang. Jadi lah biasanya kalau plastiknya itu terlalu tipis, biasanya kalau saya terlalu tipis, ini kan saya menggunakan 8 mm. Nah ketika terlalu tipis biasanya tuh di sini tuh ada garisnya. Nah garisnya tuh biasanya tuh ketika gampang bolong kan, gampang pecah. Meskipun menggunakan plastik PP, ketika tuh tekanannya tuh saya tekan itu 2-2,5 bar, itu biasanya tuh agak hampir rusak lah plastiknya itu. Jadi lebih amannya untuk pemula yang mau belajar menggunakan kemasan plastik ini, saran saya itu menggunakan 8 mm aja. Jadi itu insya Allah lebih bagus lah bahannya, gitu aja intinya. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat jamur dimanapun kalian berada, yang mau terjun di dalam dunia jamur tiram atau yang mau membuat bibit kemasan plastik. Jadi itu saya yang perlu Anda hindari untuk membuat bibit kemasan plastik ya. Dan apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu kan, agar Anda itu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dalam dunia jamur tiram. Dan apabila ada yang mau ditanyakan atau apabila ada permasalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah sini. Yang kalau saya bisa menjelaskan, saya akan menjelaskan. Kalau memang saya tidak bisa, saya akan belajar lagi dari orang yang berpengalaman kan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, masih dalam dunia seputar jamur tiram. Salam pemuda tani.